Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di materi simulasi dan komunikasi digital. Oke anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dan baik kan? Oke, sebelum masuk di materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk merefresh kalian tentang materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin itu tentang apa sih, Nak? Oke, benar. Minggu kemarin materinya tentang konsep simulasi. Apa yang dipelajari di situ? Ya, di konsep simulasi kita belajar tentang proses kreativitas. Terus, hakikat dari sebuah simulasi dan komunikasi digital tersendiri. Oke, untuk prosesnya sendiri kan ada 4M. Ya kan? Mengamati, menirukan, modifikasi, dan membuat baru. Dan sedangkan hakikatnya di dalam simulasi ini kita akan belajar tentang ide, produk, dan berbagi. Oke, dari materi minggu kemarin apa ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akan lanjutkan di materi hari ini, itu tentang algoritma dan flowchart. Oke anak-anakku, sebelum masuk di pembahasan, coba kalian amatin dulu gambar di depan kalian ini. Oke, setelah kalian mengamati gambar di depan, apa ada yang dipertanyakan? Oh ya, jadi pasti kalian bertanya kan, apa itu star? Kok bentuknya beda setiap per step itu kok beda, terus kok ada percabangan. Nah, terus ada namanya true dan false. Dan yang terakhir ada namanya N. Oke. Setelah kalian mengamatin ini, coba kalian saksikan pembahasan di bawah ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, untuk pembahasan algoritma dan flowchart, kalian tadi kan sudah mengamatin kan? Nah, yang kalian amatin itu adalah simbol dari flowchart sendiri, dimana di simbol flowchart itu ada 3, ya kan? Pembahasannya tadi ada simbol arus, ada simbol proses, dan yang terakhir adalah ada simbol input dan output. Oke, dari sini kalian pasti tanya, Bu, gimana cara kerjanya kok sampai ada 3 simbol dari flowchart tersendiri? Untuk cara kerjanya, coba kalian lihat contoh di bawah ini. Oke, Bu kasih contoh yang pertama, itu adalah cara mengirim surat. Bu, gimana Bu algoritma dan flowchartnya? Jadi algoritma kemarin tentang apa yo? Materinya algoritma itu apa? Urutan-urutan, ya kan? Jadi gini cara mengirim surat, algoritmanya itu yang pertama.
harus melakukan yang harus dilakukan yaitu mengetik atau menulis surat terlebih dahulu. Contohnya kalian mau kirim surat apa? Surat tidak masuk kelas, ya kan, surat izin. Ya. Kalian tulis dulu suratnya. Setelah kalian tulis, yang kedua, kalian siapkan amplop atau sampul surat. Ya kan? Yang ketiga, kalian masukkan ke dalam amplop tersebut suratnya. Yang keempat, setelah memasukkan amplop, kalian lekatkan amplop surat dengan menggunakan lem. Atau biasanya kalau sudah amplop yang ada lem-lemannya, kalian ambil, ya kan? Yang kelima, alamat pengirimannya itu di mana? Kalau mengirim surat tidak masuk izin surat kan otomatis alamatnya kan di sekolahan kan. Kalau nggak gitu, kalau izin surat kalian bisa dititipkan ke teman juga atau ke orang tua kalian langsung ke sekolah. Tuh. Yang keenam, itu kalau kalian surat dokumen pribadi ke luar kota, otomatis kalian harus ada perangko. Tapi kalau kalian untuk mengirim surat tidak masuk kelas, tidak perlu pakai perangko. Jadi langsung ke langkah terakhir. Oke, itu adalah algoritmanya. Jadi algoritmanya itu adalah urutan-urutan mulai awal sampai akhir. Bu, untuk flowchartnya gimana? Oke anak-anakku, untuk flowchart pengiriman surat itu kayak gini nak. Jadi yang pertama, kalian harus menggunakan simbol terminal. Simbol terminal ini dibuat untuk mengawali dan mengakhiri. Bu, kalau nggak pakai ini, itu tidak boleh. Masa kamu seumpamanya ujuk-ujuk langsung gitu, nggak kan, otomatis kalian harus memulai dulu. Dari memulai, kalian harus ada prosesnya, ya kan? Prosesnya tadi itu ya, yang di algoritma tadi ya. Ada tulis surat, ambil amplop surat, memasukkan surat ke amplop, lem surat. Ini namanya adalah simbol proses. Kalau simbol ini di section itu bisa menyatakan tidak dan bisa menyatakan iya. Maksudnya gimana? Setelah lem amplop surat, di situ kan ada mengingat alamat, ya kan? Mengingat alamat. Mengingat alamat ini gimana? Kalau kalian sudah ingat alamatnya, kalian langsung tulis ke bawah. Ini ditulis angka iya. Jadi kalau iya, tulis alamat amplop kalau sudah ingat ya. Kalau nggak ingat, otomatis kalian harus cari alamatnya dulu. Pasti pakai proses. Ya kan? Mengingat alamat. Di sini tidak ingat. Otomatis kalian cari dulu. Kalau sudah kalian cari, udah ingat, langsung masukkan ke tulis alamat amplop. Kalau sudah, tulis, kalian tempelkan perangko, kalian kirim melalui kantor pos. Bu, kok di kantor pos tidak menggunakan jack session? Karena kan kalian sudah tahu alamatnya nak, ya kan? Dari kantor pos baru kalian klik selesai. Oke, untuk flowchartnya kalian paham? Oke, kalau paham, Ibu akan lanjutkan kasih contoh lagi yang ke. Oke, ini adalah contoh yang kedua tentang menentukan bilangan yang genap dan yang ganjil. Sama, langkahnya juga sama. Kalian tentukan dulu algoritmanya. Di algoritma menentukan bilangan genap dan ganjil itu apa aja, ya kan? Nah, di sini ada 4 urutan. Yang pertama menginputkan, yang kedua membagi bilangan dengan angka 2, yang ketiga lihat hasil sisa pembagian, yang keempat hasil dari pembagian. Oke,
Untuk flowchartnya silakan. Nah, ini adalah flowchartnya, sama seperti yang pengiriman surat. Jadi yang pertama itu ada start, jadi tetap dimulai terminal, simbol terminal, ya kan? Tetap dimulai dengan simbol terminal. Simbol terminal itu adalah awalan dan akhiran. Yang kedua, setelah masuk di mulai, baru kita akan masuk ke simbol input dan output, ya kan? Tadi kan simbolnya apa, algoritmanya kan menentukan input dan output, memasukkan bilangan. Kalau sudah menginput dan output, kita proses, ya. Kalau sudah diproses, kita turun lagi di simbol dissection, ya kan? Kalau sisanya 0, itu adalah dia akan genap, baru kembali ke selesai. Kalau sisanya ganjil, dia akan masuk ke inputan atau outputan ganjil, baru dia akan selesai. Oke, anak-anakku, dari sini kalian pahamkan tentang materi algoritma dan flowchart. Oke, kalau kalian sudah paham, kesimpulan dari materi hari ini itu adalah apa algoritma tersendiri dan apa flowchart tersendiri, ya kan? Jadi flowchart dan algoritma itu sebenarnya sama, tapi kalau algoritma itu urutannya menggunakan tulisan, kalau flowchart dia menggunakan simbol. Oke, udah paham kan anak-anakku? Kalau udah paham, materi minggu depan adalah kita akan berlatih tentang latihan soal. Oke anak-anakku, untuk hari ini tidak ada latihan soal, ya kan? Latihan soalnya adalah minggu depan. Minggu depan itu ibu akan langsung menggunakan Google Meet. Jadi kita langsung bertatap muka ya anak-anakku ya. Usahakan semua murid ikut Google Meet-nya ibu. Oke, untuk hari ini silakan kalian salin kembali materinya di buku tulis simulasi dan komunikasi digital. Ibu akhiri dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.